Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang hubungan antara muqallid dan marja, atau hubungan seorang awam dengan mujtahid yang menjadi rujukannya, yang disebut dengan marja taklid. Kita juga sudah menyebutkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang muqallid. Juga kita sudah mengetahui tata cara untuk mengidentifikasi masing-masing kriteria yang ada pada marja. Juga kita sudah memperkenalkan aneka bidang hukum agama, muamalat, ibadat dan muamalat dengan macam-macamnya. Kemudian kita juga sudah menelusuri ragam predikat hukum, baik tentang suci dan najis, sah dan batal, halal dan haram, juga wajib, haram, mubah, makruh, dan mustahab. Itulah yang harus kita laksanakan sebagai seorang muqallid. Artinya seorang mukallaf yang akil dan baligh, memahami Islam sesuai dengan ajaran Ahlul Bait, tidak bisa merujuk kepada Al-Quran, kepada ayat Al-Quran dan hadis-hadis, riwayat-riwayat secara langsung, kecuali untuk memahami hukum agama, kecuali untuk mengambil berkah, untuk wawasan, tapi tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kita dalam bentuk praktek-praktek, baik dalam ibadat maupun dalam muamalat. Artinya yang ada hukum-hukum yang disimpulkan oleh para mujtahid itulah yang menjadi konsumsi kita untuk memahami syariat. Kecuali bila kita memang memenuhi syarat, kita memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita mempelajari beragam ilmu yang memungkinkan seseorang untuk menjadi seorang mujtahid dalam jenjang pendidikan yang cukup panjang. Selama dia tidak mujtahid, maka dia wajib bertaklid. Nah, inilah yang perlu dipahami. Kemudian kita juga sudah menyebutkan macam-macam mujtahid dan macam-macam muqallid, baik muqallid yang berihtiyat maupun muqallid yang secara total menerima fatwa mujtahid. Nah, perlu diketahui dalam fatwa marja itu ada istilah-istilah fikih yang cukup rumit untuk dipahami oleh awam. Karena itu ketika hendak mempelajari fatwa-fatwa, disarankan untuk mempelajarinya dengan bimbingan seorang guru yang mengerti, yang sudah pernah mempelajari dan kredibel, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Nah, biasanya fatwa itu punya level yang berbeda-beda dalam intensitas hukumnya. Ada fatwa yang tegas, itu biasanya ditandai dengan istilah alal aqwa, menurut kesimpulan yang lebih kuat. Bila seorang muqallid menemukan fatwa dari seorang marja yang ditaklidnya, menemukan kata alal aqwa atau dalam bahasa Indonesianya yang lebih kuat, maka itu berupa fatwa tegas. Maksudnya fatwa tegas, dia tidak memiliki opsi untuk berpindah ke marja lain dalam persoalan itu. Ada lagi fatwa yang lebih ringan yang mencerminkan ketidaktegasan marja dalam menyimpulkan hukum.
biasanya menggunakan kata alal ahwat, lebih hati-hatinya. Artinya dengan segala upaya dia mengeksplorasi hukum dari sumber-sumber, dia hanya bisa mencapai kesimpulan bahwa lebih hati-hatinya dilakukan demikian. Nah, pada posisi ihtiyat itu, seorang muqallid bila dia menemukan marja lain dalam persoalan yang sama dan memberikan fatwa yang lebih tegas tanpa mengabaikan syarat-syarat kealamian, syarat-syarat keunggulan, dia diperbolehkan untuk berpindah dalam fatwa itu. Artinya kita jangan pernah mengabaikan kriteria dan syarat-syarat kealaman, keunggulan ilmu dalam menentukan siapa yang menjadi marja taklid. Artinya seorang muqallid bisa secara total bertaklid termasuk dalam masalah-masalah yang tegas maupun tidak tegas. Tapi kalau dia memiliki kemampuan yang lebih tinggi, maka dia bisa berpindah berdasarkan ihtiyat, berdasarkan kehati-hatian. Nah, dari situlah kita perlu mempelajari kumpulan fatwa-fatwa, dan kumpulan fatwa-fatwa ini memuat berbagai macam pertanyaan-pertanyaan baik yang sudah terjadi maupun yang diasumsikan. Dan itu kita perlu menyisihkan waktu untuk mempelajarinya. Alhamdulillah sudah ada guru-guru, ada kajian-kajian fikih yang diajarkan oleh ustadz-ustadz, narasumber-narasumber yang terpercaya, kompeten, dan kredibel. Disarankan Anda semuanya mau menyisihkan waktu untuk mempelajarinya, mengikuti kajian itu baik langsung maupun tidak langsung, baik secara live maupun secara rekaman. Tapi akan lebih baik bila menghadirinya dalam bentuk live supaya bisa menanyakan persoalan-persoalan yang kurang jelas atau mungkin persoalan-persoalan yang dialami namun tidak sempat dibahas di dalam kajian itu. Nah, itu sekelumit tentang tugas, wawasan apa yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf berlevel muqallid. Salah satu tugas muqallid yang kemarin kita sebutkan adalah memposisikan fatwa sebagai hukum fikih yang berlaku atas dirinya. Namun dia tidak punya kewajiban untuk mengajarkan kepada sesama muqallidnya selama dia tidak benar-benar menguasai dan bertanggung jawab terhadap fatwa yang dipahami melalui orang yang mengajarkannya. Itu artinya pada prinsipnya seorang muqallid harus hanya bertanggung jawab terhadap dirinya. Kalaupun dia harus mengajari, maka dia harus mengajarkan sesuatu yang dapat dia pertanggungjawabkan. Inilah bedanya antara fikih Ahlul Bait dengan yang lain. Karena boleh jadi apa yang kita ajarkan, fatwa yang kita ajarkan kepada muqallid lain, dia tidak sama, dia tidak bertaklid kepada marja yang sama. Boleh jadi dia bertaklid kepada marja yang lain. Atau boleh jadi dia memiliki identifikasi terhadap persoalan yang berbeda, sehingga akhirnya terkesan seperti mencampuri urusan orang lain. Salah satu contoh, bila seorang tidur, akhirnya dia justru kalau tidur dan tidak dibangunkan, maka dia akan kehilangan sholat, waktu sholat. Kira-kira wajib tidak seorang muqallid untuk membangunkan orang itu? Pada dasarnya tidak wajib. Dan contoh lagi, bila ada orang sholat dan sholatnya kita tahu di atas benda najis, yang kalau orang itu tahu maka orang itu sholatnya batal. Wajibkah saya menegur orang yang sholat itu agar membatalkan sholatnya karena di situ ada najis? Tidak wajib. Artinya dia menjadi sah bagi orang yang tidak mengetahuinya. Sementara kita yang tahu, maka kita tidak boleh sholat di atas benda-benda yang najis. Ini yang sering kita kadang-kadang keliru dalam memahami tugas kita kepada sesama. Kan kita dulu pernah diajarkan balighu anni walau ayah. Waktu kita belum terstruktur menjadi seorang mukallaf,
itu ada hobi yang luar biasa untuk mengajari orang, untuk menegur orang, untuk menasihati orang, untuk membimbing orang, memandu orang. Pokoknya bagaimana kita ini ingin berpengaruh terhadap orang. Dalam fikih Ahlul Bait ada batas-batas hukum yang tidak boleh kita intervensi. Privasi itu sangat dijaga. Kita tidak boleh seenaknya kemudian atas nama karena kita mau menegur, kita mau menyampaikan sesuatu sementara kita tidak bertanggung jawab terhadap dirinya, maka itu berarti kita mengintervensi hak pribadi orang lain. Karena itu, daripada kita sibuk dengan urusan orang lain, lebih baik kita mengoreksi diri kita. Lebih baik kita mencari apa yang kurang dalam diri kita. Banyak hukum-hukum yang kita abaikan ketimbang kita harus ngurusi orang lain. Kecuali orang-orang yang memang berada dalam tanggung jawab kita. Atau orang ini memberikan wewenang kepada kita untuk mengurusinya, maka ia berlaku terhadap orang itu. Tapi selama tidak ada kaitannya, maka kita harus menjaga diri untuk tidak mengintervensi orang lain. Itu tambahan-tambahan yang mungkin perlu untuk diketahui ketika kita menjadi seorang muqallid. Nah, setelah kita selesai dengan urusan muqallid dan hubungan kita kepada seorang muqallid, hubungan taklid dengan semua penjelasannya, kita punya tugas lagi untuk taat. Taat dan taklid tidak sama, menurut saya tentunya. Taklid itu terkait dengan hukum, jadi mematuhi hukum itu, mematuhi imam dan rasul melalui apa yang disingkap oleh seorang mujtahid melalui proses penyimpulan hukum yang dilakukannya dan melahirkan fatwa. Fatwa adalah produk ijtihad yang bila diikuti maka itu mengikat dirinya. Di satu sisi setelah kita mempelajari apa itu kewenangan dengan pembagian-pembagiannya dan menemukan pasangannya yaitu kepatuhan, maka berarti kita punya tugas lain baik sebagai mukallaf muqallid, mukallaf muhtat, mukallaf mujtahid, punya kewajiban untuk menaati. Siapa yang ditaati? Yang ditaati adalah seorang faqih, seorang mujtahid. Tapi para mujtahid ini tidak memiliki wewenang. Karena itu ketika seorang faqih sudah menggunakan wewenangnya dan dia diterima oleh masyarakat, maka dia menjadi faqih yang berwewenang. Tidak semua faqih berwewenang. Apa makna berwenang? Berwenang itu artinya dia bisa menyuruh, dia bisa memerintahkan, dia bisa perintahnya berlaku atas setiap orang. Sementara mujtahid hanya mengeluarkan fatwa, baik diikuti atau tidak diikuti, itu terserah muqallidnya. Dan dia kalau tidak mengikuti mujtahid yang mengeluarkan fatwa, maka dia harus mengikuti mujtahid lain yang mengikuti fatwa, yang mengikuti mujtahid lain yang ditaklidnya. Artinya opsional dalam ijtihad ini. Sementara kepatuhan itu mengikat siapapun, baik itu muqallid, muhtat, mujtahid, baik dia awam maupun khawas, semuanya harus terikat dengan harus patuh kepada pemegang kewenangan satu di antara semua faqih yang memenuhi syarat sebagai pemimpin. Nah, inilah yang disebut dengan wali amril muslimin. Karena itu bila fatwa atau pandangan, kadang mujtahid juga tidak memberikan fatwa selalu, kadang memberikan pandangan. Bila pandangannya yang bersifat spesifik bertentangan dengan perintah wali amril muslimin atau faqih yang berkuasa, faqih yang berwenang, faqih yang memiliki wilayah, maka kita harus mengabaikannya. Tentu ini hanya asumsi, hanya sebuah pengandaian yang hampir tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana membedakan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid sebagai marja yang ditaklid oleh seorang muqallid dan hukum yang dikeluarkan oleh seorang faqih yang mungkin tidak menjadi muqallid,
tidak ditaklid oleh orang ini, tapi dia adalah pemegang kewenangan tertinggi. Dia adalah faqih yang memiliki kewenangan. Membedakannya dari aspek hukum yang dikeluarkan. Bila mujtahid mengeluarkan fatwa dan fatwa itu bersifat umum, seperti yang saya contohkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sementara wali faqih mengeluarkan perintah, instruksi yang bersifat spesifik dan khusus. Saya kasih contoh. Contohnya, fatwa itu bersifat umum ya. Diharamkan berdagang atau memberikan keuntungan kepada musuh Islam, musuh umat Islam, pihak-pihak yang ingin menghancurkan umat Islam. Ini bersifat umum, fatwa bersifat umum. Perintah, kita tidak menyebutnya fatwa. Kadang sering orang menyebut itu fatwa, padahal itu bukan fatwa, tapi itu adalah hukum atau instruksi atau perintah. Misalnya, diharamkan bagi umat Islam saat ini untuk menggunakan semua produk-produk Israel, menyebut secara spesifik sebuah negara, maka itu berarti yang satu bersifat fatwa, yang satu bersifat hukum, yang satu umum, yang satu khusus. Ini mengikat siapa? Mengikat semuanya. Tentu siapa ya? Semua ini siapa? Semua yang meyakini bahwa selama masa kegaiban ada pemimpin satu di antara semua ulama, di antara semua fuqaha. Dan semua yang meyakini itu berarti dia terikat oleh perintah pemimpin umat Islam, pemimpin pengikut Ahlul Bait yang berwilayah, tentunya yang meyakini bahwa selama masa kegaiban ada kepemimpinan temporal yang bersifat mutlak. Ini yang disebut dengan wali faqih. Sekarang pertanyaannya, bila seorang wali faqih itu juga seorang marja, maka pada saat yang sama dia mengeluarkan fatwa dan itu hanya mengikat para muqallidnya. Tapi dia juga seorang faqih yang wali, yang berkuasa. Maka berarti dia mengikat semua pengikut Ahlul Bait yang meyakini konsep kewenangan temporal selama masa kegaiban. Sesuai dengan instruksi imam. Maka dari itu, kita yang bisa jadi bertaklid kepada orang lain, kepada mujtahid tertentu, kepada marja tertentu, boleh jadi kita tidak bertaklid kepada seorang faqih yang memang menjadi wali. Tapi dalam urusan hukum yang berkaitan dengan umat Islam, berkaitan dengan kepentingan agama, berkaitan dengan eksistensi mazhab, maka dia yang bertanggung jawab. Inilah yang disebut dengan wali faqih atau al-waliyul faqih atau wali amril muslimin. Mungkin ada yang bertanya, apakah dia maksum? Dia tidak maksum. Mengapa tidak maksum? Karena hukum yang dikeluarkannya adalah hasil ijtihad. Apakah dia mengikat? Mengikat. Mengapa? Karena mendapatkan pendelegasian atau mandat dari pemimpin, dari imam yang suci sesuai yang disepakati oleh umat pengikut Ahlul Bait. Bedanya, sebagian pengikut Ahlul Bait menganggap wewenang yang diberikan kepada faqih itu hanya berurusan dalam persoalan-persoalan fikih pure, muamalat dan ibadat dan muamalat, tapi tidak berhubungan dengan fungsi-fungsi yang meliputi banyak aspek. Tidak berhubungan dengan perintah dan larangan, tidak punya wewenang untuk memobilisasi, mengerahkan, mengucapkan perang, menyatakan damai dan lain sebagainya, menjatuhkan hukuman mati atau apapun, dia tidak punya hak untuk itu. Tapi mayoritas pengikut Ahlul Bait saat ini meyakini bahwa umat Islam, bahwa pengikut Ahlul Bait dimanapun berada, siapapun marja'nya, bertaklid kepada siapapun,
harus menerima satu pemimpin yang tunggal, yaitu seorang mujtahid, seorang faqih yang telah berinisiatif menggunakan wilayahnya dalam mengurusi umat Islam, terutama pengikut Ahlul Bait di seluruh dunia. Maka dari itu dia adalah seorang wali faqih, wali amril muslimin. Nah, ada orang-orang yang tidak meyakini itu dan menganggap bahwa wewenang itu hanya ada pada imam yang maksum, dan mereka tetap meyakini fungsi kepemimpinan itu hanya dalam bentuk hubungan taklid atau dalam persoalan-persoalan yang memang diperlukan ulama atau faqih untuk mengambil keputusan. Jadi bersifat kondisional dan situasional. Sementara yang meyakini wilayatul faqih itu bersifat global, kapan saja, terformat, formal, institusional, dan berlaku kapan dan dimanapun. Inilah yang disebut dengan konsep wilayatul faqih. Sebetulnya setiap faqih memiliki wilayah pada masanya. Namun ketika seorang faqih diterima oleh masyarakat umum, kebanyakan masyarakat Syiah menerima, dan dia memiliki kewenangan, memiliki kemampuan, memiliki keberanian, memiliki prestasi, memiliki jejak-jejak yang nyata. Ketika seorang di antara sekian banyak faqih menggunakan wewenangnya, maka otomatis para fuqaha lain tidak memiliki wewenangnya. Wewenangnya kembali kepada posisi sebagai orang yang menyimpulkan hukum, baik dalam bidang hukum ibadat maupun hukum muamalat, tapi tidak punya fungsi menyuruh memerintah. Artinya dia tidak punya kewenangan dan tidak punya hak untuk dipatuhi, kecuali sebagai narasumber, sebagai rujukan dalam masalah-masalah hukum fikih ibadat dan muamalah. Sementara seorang wali faqih wewenangnya melampaui urusan muamalat dan ibadat, juga tidak hanya berdasarkan teks-teks riwayat yang ada, tapi memiliki hak untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan hukum kemaslahatan yang bersifat aktual. Jadi bisa menunda pelaksanaan hukum, bisa memberlakukan hukum berdasarkan asas kemaslahatan yang dipahaminya. Tentu dia tidak berdiri sendiri, dia tidak mengambil keputusan sendiri, dia biasanya melakukan konsultasi, melibatkan banyak ahli untuk mengambil keputusan. Nah, seorang bisa menjadi seorang marja sekaligus seorang wali amri muslimin. Tidak hanya itu, dia bisa juga menjadi seorang yang paling berwenang dalam sebuah negara. Bagaimana itu terjadi? Ya, ketika sebuah negara berdiri dan negara itu mengesahkan sebuah konstitusi, keputusan, undang-undang yang menetapkan bahwa negara ini harus dipimpin oleh seorang wali faqih, otomatis dia mendapatkan wewenang ketiga, yaitu kewenangan yang bersifat struktural, bersifat konstitusional, dan berlaku hanya di dalam negara yang berlaku itu. Nah, itulah sebutan rahbar. Jadi ada sebutan seorang marja, ada sebutan seorang wali amri muslimin, dan ada sebutan seorang rahbar. Nah, rahbar ini adalah kata berasal dari bahasa Parsi, bukan bagian dari kata Arab. Rahbar itu, rah itu jalan, bar itu pembawa jalan, pemandu jalan. Sebutan ini sebetulnya khas, hanya berlaku di Iran. Sebutan bagi orang yang memiliki supremasi dalam konstitusi Republik Islam Iran yang hanya mengikat warga negara Iran. Mengapa? Karena rahbar dipilih. Dipilih oleh siapa? Para ahli. Para ahli dari mana? Para ahli dari sebuah negara bernama Republik Islam Iran. Jadi keputusan-keputusannya bersifat formal kenegaraan. Ini yang perlu dipahami. Sementara kita warga negara Indonesia, kita tidak terikat oleh konstitusi Iran. Kita bukan warga negara Iran, kita adalah warga negara Indonesia. Kita pemegang KTP Indonesia, kita sah sebagai penduduk Indonesia. Apakah kita terikat dengan rahbar? Tidak. Karena rahbar bisa diketahui apa bedanya rahbar dengan
wali amri muslimin, perintahnya spesifik Iran bila rahbar. Tapi sebagai wali amri muslimin, perintahnya bersifat global. Makanya Israel, apakah persoalan Iran? Persoalan umat Islam. Kita misalnya disuruh turun ke jalan pada akhir Jumat setiap bulan Ramadan. Apakah itu mengikat satu negara? Tidak. Apakah itu hanya berlaku bagi rakyat Iran? Tidak. Mengapa? Karena perlawanan terhadap kezaliman berlaku tidak hanya umat Islam, apalagi umat Syiah. Tidak hanya umat pengikut Ahlul Bait, tapi umat Islam. Tidak hanya umat Islam, tapi seluruh manusia yang anti kezaliman mestinya merespon itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, perintah wali amr muslimin untuk turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap Israel, dukungan kepada rakyat Palestina, selain merupakan ekspresi nasionalisme, kebangsaan, konstitusi, keperpihakan kita kepada undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar, kita juga mematuhinya sebagai perintah agama. Karena dialah pemegang kewenangan selama masa kegaiban yang berlaku kapan dan dimanapun selama dia berkuasa. Dan ini tidak ada hubungannya dengan posisi Anda sebagai warga negara manapun. Mengapa? Karena perintahnya tidak bertentangan, tidak menggugurkan identitas setiap mukallidnya dimanapun berada. Sebagai warga negara manapun, sebagai bagian dari negara bangsa manapun. Wali faqih. Sementara marja hanya mengikat mukallidnya dalam hubungan keagamaan, dalam hubungan keilmuan. Nah, mukallid ini di mana? Mukallid juga tidak terikat. Sebagaimana marja tidak terikat harus warga negara manapun, karena ini berhubungan bersifat jurisprudensial, bersifat legal, bersifat fikih, bersifat keagamaan. Tidak ada hubungannya dengan negara, dengan identitas personalnya sebagai warga negara sebuah negara. Jadi dari sini kita tahu mukallid berhubungan dengan mujtahid atau marja yang ditaklidnya dalam hubungan menentukan fatwa-fatwa yang merupakan produk dari ijtihad seorang mujtahid yang ditaklid oleh mukallid. Kecuali ketika dia berpindah dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Artinya tidak bisa kita berpindah karena nyaman, karena produknya mudah, atau karena longgar, atau karena asyik, atau karena kenal pribadi. Itu semuanya tidak ada kriteria yang ditetapkan, bukan bagian dari kriteria itu. Termasuk garis keturunan atau apapun sama sekali tidak disebutkan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lebih jauh. Nah, sementara sebagai seorang wali faqih atau wali amril muslimin merupakan konsekuensi dari keyakinan kita bahwa imamah tidak hanya untuk dinarasikan, tidak hanya untuk dibaca, tapi kita pahami secara hierarkis. Otomatis ketika kita meyakini sebuah manajemen, sebuah kepemimpinan, sebuah leadership, berarti dia berlaku hingga bagian yang paling bawah. Nah, dari situlah kita memahami mengapa kita tetap mempertahankan pandangan kita tentang mukallid, tentang taklid, dan kita menyebut marja kita, menghormati. Sekaligus kita juga mematuhi wali amr muslimin tanpa canggung. Karena itu adalah hubungan keagamaan yang tidak menggugurkan identitas kita sebagai warga negara, sebagai suku apa, berada di mana, kita tidak mengabaikan aspek itu. Artinya aspek-aspek itu tidak gugur dengan saya. Berbeda dengan ketika seorang wali faqih, ia juga adalah seorang rahbar. Wali faqih tidak dipilih. Wali faqih adalah orang yang memenuhi syarat otomatis. Syarat itu ditetapkan oleh imam. Ketika dia memenuhi syarat, otomatis dia menjadi faqih. Nah, ketika menjadi wali, ketika dia mengambil keputusan. Kapan dia menjadi wali? Berwenang ketika dia berinisiasi untuk mengambil kekuasaan itu dalam bentuk hubungan antar sesama umat Islam atau pengikut Ahlul Bait. Sedangkan sebagai seorang pemimpin tertinggi atau rahbar, pemimpin tertinggi sebuah negara, itu adalah urusan domestik internal sebuah negara sahabat bernama Iran di sana, yang tidak otomatis berlaku terhadap saya sebagai pengikut Ahlul Bait yang berkebangsaan Indonesia. Inilah sekelumit tentang bagaimana kita memposisikan tiga hal ini. Mulai sekarang kita harus lebih hemat menggunakan kata rahbar saat kita mengutip fatwa atau pandangan-pandangan atau apapun, karena itu hanya berlaku dalam konteks hubungan antara
rakyat Iran, Republik Islam Iran dengan pemimpin tertingginya yang merupakan lembaga tertinggi dalam sistem pemerintahan di Iran. Sampai di sini kita meyakini ada 3 sistem keulamaan, yaitu keulamaan dalam hubungan taklid, dan itu dimulai dari awam sampai ke mujtahid. Sebetulnya ketika kita bicara tentang muqallid ini, setiap orang Syiah itu ada 3 orang Syiah pengikut. Syiah itu secara tradisional disebut 3 ini. Ada Syiah yang natural, terlahir sebagai orang Syiah. Ada orang Syiah yang convert, berpindah dari satu mazhab ke menjadi Syiah. Nah, orang yang berpindah dari mazhab Syiah, dari mazhab lain ke mazhab Syiah, atau dia tidak beragama kemudian dia beragama Islam dengan mazhab Syiah, atau dia berpindah dari satu mazhab ke mazhab, atau dia tidak tahu mazhab lalu dia mengenal mazhab Syiah. Kan banyak orang sebetulnya tidak benar-benar bermazhab. Justru ketika dia berpindah ke suatu mazhab baru, dia benar-benar bermazhab, yang sebelumnya dia ikut-ikutan. Nah, ada proses antara seorang Syiah yang menjadi Syiah dan orang yang baru. Kalau sebutan agama biasanya mu'allaf. Itu sebutannya namanya mustabsir. Orang yang baru mengenal mazhab Ahlul Bait, sudah menyatakan diri sebagai pengikut Ahlul Bait, tapi dia masih belum tahu tentang detail-detail hukum ini. Apakah dia harus bertaklid? Ya, kalau memang bisa dikenalkan kepada asas taklid, taklid adalah chapter 1 ketika orang hendak menjadi pengikut Ahlul Bait. Tapi karena situasi, kondisi, pemahaman yang kadang sulit untuk disadarkan, untuk mendapatkan edukasi yang utuh, bisa seseorang melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Ahlul Bait tanpa harus bertaklid lebih dahulu sambil belajar. Tapi tidak mungkin seorang menyatakan diri sebagai pengikut Ahlul Bait lalu dia beramal tidak sesuai dengan ajaran Ahlul Bait. Itu fans, bukan pengikut, penggemar, pengagum, tapi bukan pengikut. Jadi kalau kita bilang pengikut, itu berarti dia sudah memperhatikan semua aspek halal dan haram, sah dan batal, suci dan najis, semua aspek hasil fikih harus diambil dari. Nah, itu artinya mengikuti. Nah, kita mengikuti Ahlul Bait melalui 3 cara tadi, 2 cara, yaitu dalam urusan fatwa kita kembali ke marja'. Dalam urusan hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Syiah, umat Islam, pengikut Ahlul Bait, kita harus merujuk kepada faqih yang paling bertanggung jawab terhadap pengikut Ahlul Bait selama masa kegaiban ini. Siapa? Siapapun selama dia adalah seorang faqih yang memenuhi syarat dan berinisiatif untuk menggunakan wilayahnya. Sehingga ketika dia menggunakan wilayahnya, otomatis fuqaha lainnya yang juga punya potensi menggunakan wilayahnya tidak lagi bisa mengaktualkan wilayahnya. Jadi pada dasarnya setiap faqih memiliki potensi untuk menjadi wali. Tapi bila salah satu menggunakan wilayahnya, maka otomatis yang lainnya tidak menjadi wali. Tapi berpotensi bila seorang faqih yang lain itu, seorang faqih yang berkuasa itu wafat atau kehilangan syaratnya atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah menjadi syarat pengikat posisinya, maka ia bisa digantikan oleh faqih lain yang berinisiatif, yang diterima oleh masyarakat Ahlul Bait secara umum. Itu kira-kira gambaran singkat tentang 3 hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.